Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan hari, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana dalam peperangan Israel dikalahkan. Bukan cuma itu, tetapi tabut Allah dirampas sama orang-orang Filistin. Ya. Mereka bawa ke Asdod, ya, ke kota mereka, saudaraku. Tetapi pada waktu mereka taruh itu, mereka taruh di sisi Dagon, katanya, saudara. Ya, mereka samakan tabut Allah itu seperti Dagon, ya, dewa mereka. Dan ketika malam hari, saudaraku, kita melihat bagaimana terjadi sebuah peristiwa yang mereka tidak pernah sangka, ya. Bagaimana Dagon terpelanting, tangannya, patung Dagon di tangannya lepas, kepalanya juga, saudaraku. Ya. Yang saya mau sampaikan, yang firman Tuhan mau ingatkan kepada saya dan saudara lewat cerita ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini yang Tuhan buat di dalam kehidupan seseorang. Ya. Apa itu, saudaraku? Dia menyingkirkan, dia menghancurkan hal-hal yang jahat dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan orang yang mulai percaya Tuhan. Ya, saudara, ketika ada seseorang yang menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, ya, ini gambarannya, saudaraku. Ya. Ketika ada seseorang yang menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi tidak selesai sampai di situ. Kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang itu, dia akan membersihkan. Ada amin, saudara? Membersihkan dari hal-hal yang jahat, membersihkan dari hal-hal yang tidak benar, membersihkan dari hal-hal yang melenceng, saudara. Sama seperti ketika Filistin menghadirkan tabut Allah, saudara, di Asdod, ya, saudara. Tetapi yang terjadi, mereka pikir mereka bisa sandingkan, dua-duanya tetap jalan. Ya. Tabut Allah ada, tapi Dagon juga ada. Nggak bisa. Yang saya katakan tadi, ketika seseorang menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, maka satu pasti tersingkir. Apa itu? Ketika seseorang menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, maka roh Tuhan, saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup orang itu, dia akan menyingkirkan, dia akan membabat habis hal-hal yang gak bagus. Kenapa? Karena ini gak akan pernah bisa bersandingan. Suratan Korintus bilang begini, gelap dan terang gak bisa jadi satu. Bisa bilang amin, saudara? Gelap dan terang, terang dan gelap ini nggak bisa jadi satu. Kalau ada gelap, kalau ada gelap, terang datang, gelap tersingkirkan. Ada amin, saudara? Ya. Tapi sama halnya, ketika kita singkirkan terang, maka gelap yang datang. Kalau ini lampu dimatikan, saudara, mati, cep, mati. Maka gelap yang hadir. Nggak bisa dua-duanya hadir, nggak bisa. Tapi kalau gelap, saudaraku, lalu kemudian dihadirkan terang, saudara, maka gelapnya yang tersingkir. Tapi ada orang percaya, ini yang jadi masalahnya. Ada terlalu banyak orang percaya, bukan cuma ada, tetapi banyak orang percaya yang coba menghadirkan kedua-duanya. Hidup dalam kejahatan terus lanjut. Tapi ibadahnya, saudaraku, ya, lanjut. Nggak bisa. Saya percaya, saudaraku, saya percaya terang ini akan menyingkirkan yang gelap. Terang ini akan menghancurkan yang gelap. Jadi jangan heran kalau kita beribadah, tapi kemudian Tuhan mulai singkirkan, saudara. Tuhan mulai hancurkan itu hal-hal yang gelap dari hidup saya dan saudara. Perkara-perkara yang tidak berkenan, Tuhan mulai singkirkan. Tuhan mulai babat, Tuhan mulai buang satu persatu dengan berbagai macam cara, ya, saudara. Tetapi sekali lagi saya bilang, ada orang-orang yang maunya, ya udah,
ya udah dua-duanya aja jalan bersamaan, disandingkan seperti ini saudara. Dagon tabut Allah diletakkan di sisinya Dagon, jadi bersandingan ini. Tuh saudara, nggak bisa. Ibadahnya lanjut, tapi kejahatannya lanjut. Hidup di dalam gelapnya terus, nggak bisa. Kalau akhirnya begini, kalau kita nggak sungguh-sungguh banget sama Tuhan, nanti yang menang apa? Yang menang adalah gelap. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita punya kerinduan, saudara, kita punya hasrat yang kuat untuk semakin mengenal Tuhan. Saya percaya yang gelap ini disingkirkan. Ada amin, saudara. Tapi ya memang tidak gampang, memang tidak mudah, memang menyakitkan. Ketika kita mengizinkan yang terang ini hadir, maka yang gelap ini, saudara, mulai disingkir-singkirkan. Bukan cuma bicara tentang penyembahan berhala, bukan cuma bicara tentang ada orang yang semuanya sudah semua dalam semua hal. Ada orang yang Kristen tapi jimatnya tetap jalan. Simpen-simpenannya tuh percaya sama jimat tuh tetap jalan. Nggak tahu tuh saudara, masih banyak juga yang kayak gitu. Kayaknya kalau dikasih sama ini, aduh jadi keberuntungan gitu. Ada lagi yang lain, ya. Kristen tapi bisnis yang gelap, cara-cara yang salah masih terus jalan. Nggak bisa. Ini harus dipisahkan, karena terang dan gelap itu nggak bisa disatukan. Apalagi kalau kita bicara kita bicara yang lebih dalam lagi, bicara tentang karakter. Ya, kalau ini nggak bisnis di luar. Tapi ini bicara tentang karakter yang di dalam lagi, lebih dalam lagi. Maka saya percaya terang itu akan terus berusaha untuk menyingkirkan yang gelap. Tapi itu pun kalau apa? Kalau orang itu punya kerinduan yang sungguh mengenal Tuhan. Kalau orang itu punya kerinduan untuk hidupnya dirubah sama Tuhan. Tapi kalau tidak, akhirnya apa? Yang tersingkirkan siapa? Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merasa kalah. Kenapa? Tuhan akan bilang begini, ya sudah, kamu lebih memilih gelap, silahkan hidup di dalam kegelapan. Ini bukan bicara menang dan kalah. Tapi Tuhan akan bilang begini, kamu lebih memilih gelap, maka aku yang pergi dari hidup. Sampai di sini saya berharap saudara bisa memahami, sehingga saudara nggak lagi coba menghadirkan dua perkara ini bersamaan dalam hidup saudara. Bukankah pada waktu kita dalam keadaan sakit hati, firman datang apa? Coba menyingkirkan sakit hati. Kenapa? Sakit hati itu gelap. Saya bilang amin, saudara. Ya, sakit hati itu gelap, sesuatu yang gelap. Nah, firman ini berusaha untuk menyingkirkan perasaan-perasaan kita yang seperti itu. Kecewa itu gelap, saudara. Kalau kita biarkan, itu akan terus menggelapi, ya, kehidupan saya dan saudara. Dan firman ketika dia datang, dia coba menyingkirkan itu. Memang ini bukan sesuatu yang mudah. Karena seringkali, saudaraku, kita suka sama yang gelap. Tanpa kita sadar, kita lebih cenderung sama sesuatu yang gelap daripada yang terang. Orang sakit hati aja gue seneng, makanya dipertahanin terus sakit hati, dipertahanin terus sakit hati. Orang sebenarnya tanpa sadar dia lebih senang, lebih memilih kecewa. Kenapa? Aduh, senang untuk melihara kecewa tuh senang. Padahal sebetulnya gerogot ngancurin hidup kita. Tapi berapa banyak orang yang lebih memilih hal yang seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu yang lebih disimpan. Dielus-elus, dikasih makan terus, digedein terus. Padahal itu sesuatu yang merusak segala hal. Bukan cuma badan, bukan cuma roh, bukan cuma jiwa, bukan cuma tubuh, tapi tiga-tiganya dirusak. Tapi percayalah, kalau kita izinkan di saudara terang datang, maka dia akan terus berusaha, dia akan terus ingatkan kita, dia akan terus dorong kita untuk apa? Untuk kita membuang itu yang gelap. Ini saudara, kita tolong saya dan saudara supaya
terjadi perkara seperti ini dalam hidup kita. Terjadi perkara bagaimana Dagon ini jatuh dan terbelah. Ada amin, saudara. Saya berharap dalam hidup saya juga seperti itu. Terus Tuhan kerjakan. Bagaimana Dagon hal-hal yang buruk dalam hidup saya. Akhirnya ketika roh Tuhan, ketika baik tabut Allah ini, kehadiran Tuhan ini bekerja secara penuh dalam hidup saya. Dagon dalam tanda kutip ya saudara. Dagon ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang jahat. Ini jatuh dan terbelah, terpecah. Dan saya berharap juga itu terjadi dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Sehingga apa? Sehingga nggak ada dua hal yang kita biarkan terus, akhirnya nggak ada arti. Yang kita lihat, saudara, tabut Allah itu nggak ada arti buat orang Filistin, nggak bermakna sama sekali, nggak ngefek sama sekali, nggak punya daya sama sekali, nggak punya kekuatan sama sekali. Ini Bapak Ibu saudara. Ya. Bagian yang kedua kita masuk pagi hari ini Bapak Ibu saudara, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron, tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya dapat dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota ini ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan lisan. Mereka melihat di saudara, ternyata ada sesuatu yang terjadi yang bukan seperti yang mereka harapkan ketika mereka rebut, ambil, rampas itu tabut perjanjian, tabut Allah itu. Apa yang terjadi? Yang pertama, Dagon hancur, sudah terbelah, pecah patungnya. Yang kedua, ada bara saudara, ya, ada tulah, ya, ada bisul-bisul yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Filistin. Dan apa? Dan kemudian mereka lakukan. Dan ini nih saudara, ini yang kita harus perhatikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka kumpul dan lalu kemudian mereka mengambil sebuah keputusan. Dan buat mereka itu sebuah keputusan yang tepat. Tapi sama-sama kita coba renungkan, apakah keputusan yang seperti itu tepat? Apa yang mereka buat? Mereka ambil itu tabut Allah, mereka kembalikan kepada Israel. Mereka keluarkan itu dari Asdod. Artinya begini, ada orang-orang yang lagi diproses sama Tuhan. Yang tadi dalam konteks yang pertama, ada orang-orang yang kenal Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Lalu kemudian kehadiran Tuhan mulai membersihkan hidupnya satu persatu dari semua hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Mulai dibersihkan. Bahkan ada bisnis-bisnis yang nggak berkenan sama Tuhan. Tuhan mulai, maaf nih saudara, maaf dalam bahasa kasarnya, Tuhan matikan bisnis-bisnis yang nggak berkenan. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan sedang mau mengadakan sebuah pembaharuan. Ada amin saudara. Tuhan lagi mau mengadakan sebuah pembaharuan. Yang lama yang nggak berkenan dimatiin dulu. Karena harus dimatiin dulu. Supaya apa? Yang baru ini muncul. Makanya firman Tuhan pernah bilang begini, yang lama sudah berlalu. Dalam terjemahan yang lain berkata, yang lama harus berlalu. Supaya apa? Yang baru datang. Bisa bilang amin saudara. Karena kalau selama yang lama masih ada, yang baru nggak pernah datang, nggak bisa. Yang lama itu akan jadi penghalang, yang akan jadi penghalang. Tapi apa saudara? Sebetulnya saya lihat ketika pun itu ada di Filistin, sebetulnya Tuhan lagi beresin, Tuhan lagi bersihin Filistin. Tapi ini sikap mereka salah dalam mereka memandang apa yang Tuhan lagi buat. Nah, berapa banyak kali kita juga salah memandang apa yang Tuhan lagi buat dalam hidup kita.
Ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang Tuhan lagi beresin hidupnya, Tuhan lagi bersihin hidupnya, Tuhan lagi pulihin hidupnya, Tuhan lagi Tuhan lagi suciin hidupnya. Tuhan lagi keluarin barang-barang yang rongsokkan ini, yang jelek, sampah-sampah ini lagi dibuangin. Supaya apa? Supaya yang baru datang. Saudara, kalau saudara punya sofa yang udah jelek, udah robek-robek, ya saudara, aneh kalau saudara tetap hadirkan itu. Dan kemudian gini, saudara beli sofa yang mahal yang harganya 20 juta, 30 juta gitu. Lalu kemudian sofa yang lama yang robek-robek, yang sudah dekil, yang sudah hitam gitu, sudah masih hadir di ruang tamu saudara. Kayaknya itu nggak elok sudah, itu nggak cantik, itu nggak bagus. Jadi nggak ada arti itu yang sofa 20 juta, 30 juta itu, kalaupun sudah mau beli sofa yang mahal gitu sudah ya. Jadi nggak ada arti. Jadi keindahan, keistimewaan sofa yang 30 juta itu jadi nggak ada arti, Coba aja. Kenapa? Karena di sisi yang lain masih ada sofa yang robek-robek itu, yang dekil, yang hitam gitu, yang bau, masih ada di ruang tamu. Jadi waktu tamu datang, ya saudara, waktu tamu datang ke rumah saya, aneh. Bukan kagum, bukan muji, tapi aneh. Sini bagus, ini udah robek-robek, dekil, bau. Tapi berapa banyak misalnya yang saya mau bilang? Berapa banyak ketika Tuhan lagi mengadakan pemberesan, ketika Tuhan lagi mengadakan pembersihan, ketika Tuhan lagi adakan sesuatu supaya yang baru ini datang. Percayalah saudara, kalau ada sesuatu yang sedang Tuhan buat dalam hidup kita, Tuhan lagi bersih-bersih hidup kita. Saya dalam kacamata rohani saya sedang melihat Tuhan sedang mau menghadirkan yang baru itu dalam hidup saudara. Ada amin saudara? Sesuatu yang baru, sesuatu yang grace, sesuatu yang indah. Tapi berapa banyak ketika orang mengalami seperti ini, peristiwa seperti ini, lagi diberes-beresin hidupnya, lagi dibuang-buangin yang kotor-kotor, sampah-sampah. Karena ada orang-orang yang suka ngumpulin sampah ternyata. Semua dikumpulin. Iya, aneh juga. Saya nggak ngerti. Semua kresek-kresek dikumpulin, semua botol-botol dikumpulin, semua yang lepitan-lepitan semua dikumpulin. Kalau di acara TV ada sudah sampai ruang tamunya penuh, kayak gitu. Nggak tahu ya. Biasanya ibu-ibu suka kayak gitu. Eman-eman. Nah kadang-kadang waktu Tuhan lagi buat pemberesan, pembersihan seperti itu, saudara, apa yang terjadi? Ini kayak orang Filistin. Udah, kita keluarin aja. Udah, kita nggak butuh ini, kita keluarin aja, udah, balikin aja. Ada orang-orang yang lagi ngalamin proses seperti ini, akhirnya apa? Udah, tinggalin Tuhan. Udah, buat apa ke gereja? Langkah arti ya. Buat apa sungguh-sungguh buat langkah arti? Padahal apa? Padahal sebetulnya kalau dia bisa melihat Tuhan lagi beres-beres. Tuhan lagi mulai beresin sapu itu yang kotor-kotor. Tuhan lagi kosek. Dalam bahasanya saya, Tuhan lagi pel, yang dekil-dekil, yang nempel, yang sudah bertahun-tahun nggak pernah dibersihin itu sudah sampai ngerak ya, sampai tebel gitu kotoran. Tuhan lagi bersihin, Tuhan lagi gosok, buangin semua. Apa itu? Hal-hal yang kotor dari hidup kita, hal-hal yang nggak ada arti sebetulnya. Akhirnya apa, saudara? Ketika kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa nangkap, makanya apa? Makanya saya mau bilang, kita butuh firman Tuhan. Ada amin, saudara? Kita butuh firman Tuhan sampai
Kita ngerti apa sih yang sedang terjadi, apa sih yang Tuhan lagi buat dalam hidup saya, apa sih yang saya harus lakukan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Karena kalau kita enggak ngerti firman, aduh, kita akan sembarangan bertindak, kita akan sembarangan berkata-kata, kita akan sembrono di dalam melakukan apa saja. Aduh, Pak pengennya kita, perasaan kita yang muncul seperti itu yang kita lakukan. Nggak ada rem, nggak ada kendali. Kendalinya siapa? Emosi kita, hasrat kita. Ingat nih saudara, hasrat nih saudara, keinginan kita nih saudara. Kita tuh, saudara masih ngerti ya? Kita tuh diciptakan satu hari sama dengan apa saudara? Binatang. Ingat. Binatang diciptakan di hari keberapa saudara? Ke-6. Manusia diciptakan di hari keberapa? Ya kan? Kita tuh sama. Kita tuh sama diciptakan di satu hari yang sama. Jadi artinya begini saudara, kalau kita nggak dipenuhi sama Roh Tuhan, kalau hidup kita nggak dipimpin sama firman Tuhan, jangan heran hidup kita nih, hasrat-hasrat kita kayak binatang. Emosi kita kayak binatang. Binatang, kita tetap binatang. Maaf nih saudara. Popot nih saudara, ya kalau saya lagi guyon-guyonin, marahnya tuh marah yang kalau saya nggak menghindar nyakitin. Padahal disayangi ampun-ampun, ya dimanjainnya ampun-ampun. Tapi kalau dia lagi kesinggung, dia lagi nggak nyaman, saudara, wah dia bisa salah. Gitu. Kalau kita tidak dipimpin sama Roh Tuhan, akhirnya sporadis gitu. Kita nyerang siapa aja, pokoknya hati kita lagi nggak beres, kita serang, nggak mau tahu siapa itu. Ini kita saudara. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan, kita punya firman dan Roh Kudus. Ada amin saudara. Kita punya firman dan Roh Kudus yang nata, mimpin kita. Ketika kita pengen begini, firman ngendalin kita. Enggak, jangan. Itu. Kita lagi pengen apa saudara? Ada Roh Kudus kayak nyegah kita. Enggak. Roh Kudus yang nenangin kita. Kalau nggak punya firman, nggak punya Roh Kudus, waduh berantakan. Kita bukan semakin mengecilkan masalah lewat tindakan, lewat sikap kita, tapi apa? Kita akan semakin memperbesar masalah itu. Kita akan semakin meruncingkan masalah itu. Kita akan semakin mempertajam masalah-masalah itu. Bukannya menumpulkan, bukannya menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita kita dikendalikan sama emosi. Kita dikendalikan sama hasrat kita yang seperti tadi saya katakan. Kita diciptakan satu hari sama binatang. Akhirnya apa? Itu hasrat binatang itu. Maaf nih saudara, kasar. Tapi memang seperti itu. Kalau kita nggak punya Roh Tuhan, kalau kita nggak punya firman Tuhan, maka seperti itu. Kita baik waktu kita dibaiki. Tapi coba kalau kita nggak dibaiki, wah, luar. Iya kan? Tapi firman Tuhan bilang begitu, firman Tuhan mengajar sama kita sesuatu yang berbeda. Ketika kita dimusuhi, kasihilah musuhmu, kata firman Tuhan. Nah, itu nggak gampang. Itu kan sesuatu yang nggak kita kenal secara daging kita nggak kenal hukum itu. Yang kita kenal apa? Hukum binatang. Siapa yang kasih makan saya baikin. Tapi itu berani ganggu saya, hajar. Berani coba bikin saya nggak nyaman, hajar.
Tapi firman Tuhan ajar kita apa? Biar beda sama hukum yang seperti ini. Dan tolong kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya waktu Tuhan mengadakan sebuah pemberesan dalam hidup kita, kita sadar kita bukan membuang Tuhan dari hidup kita, tapi kita semakin menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Ini orang-orang Filistin membuang Tuhan. Ngerti, saudara? Tabut Allah ini dikeluarin dari mereka. Nggak perlu. Kami nggak perlu. Aduh, cuma bikin celaka. Padahal sebetulnya ya sudah Tuhan lagi beresin yang nggak benar. Dan ketika ada anak-anak Tuhan yang nggak ngerti firman, ya, karena terlalu banyak anak Tuhan yang nggak kenal Tuhan, terlalu banyak. Yang Tuhan tuh cuma jadi tempat kebutuhan gitu, tempat minta, tempat ngadu, tempat Tuhan. Kalau pengen butuh ini datangnya sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah dijadikan jadi Tuhan, jadi penguasa, kurios dalam hidupnya. Nggak pernah jadi pemilik hidup kita. Tuhan tuh harus jadi pemilik hidup kita. Amin, saudara. Makanya firman Tuhan bilang begini, kamu sudah ditebus dan harganya lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan lewat tubuhmu. Kita tuh bukan milik kita. Saya bukan milik saya. Saudara bukan milik saudara. Yang dimana Tuhan atas hidup kita tuh kita. Tuhan atas hidup kita adalah Tuhan. Ada amin, saudara. Makanya Tuhan itu juga disebut Lord, Tuhan. Tuhan itu apa? Pemilik. Kalau Tuhan lagi buat ini sama hidup kita, Tuhan lagi beres-beres, jangan buang Tuhan, jangan usir Tuhan. Bahkan kalau saudara lagi lebaran, pembantu pulang, aduh kayaknya keder bisa gitu. Betul kan, saudara? Kenapa? Saya bukan mengartikan Tuhan itu pembantu, enggak, saudara. Ya. Tapi apa? Jadi kita nggak ngerti harus gimana nih. Siapa yang beresin rumah kita? Butuh seperti itu. Saya tidak bilang Tuhan itu seperti itu, saudara. Tapi Tuhan ketika Dia hadir dalam hidup kita, Dia mau beresin hidup kita. Dia mau singkirin yang buruk-buruk dari hidup kita. Jangan marah, jangan malah diusir Tuhan. Malah disingkirkan Tuhan dari hidup kita, malah dikeluarkan Tuhan dari hidup kita. Bisa ibadah, nggak usah kenal Tuhan-Tuhanan, nggak usah pelayanan, udah nggak usah. Padahal kalau saudara mengizinkan Tuhan terus menyelesaikan pekerjaannya, Dia sedang membuat hidup kita jadi indah dan semakin indah. Ada amin, saudara? Ya, Tuhan beresin banyak hal dalam hidup saya. Tuhan banyak gosok karena terlalu tebal kotorannya. Terlalu banyak sampah-sampah yang harus dibuang dan Dia belum selesai dalam hidup saya. Dia masih mengerjakan itu dalam hidup saya. Tapi saya boleh melihat ketika saya mengizinkan Tuhan membereskan hidup saya lihat tuh, saudara, ya, Tuhan tuh berbuat banyak hal yang luar biasa. Hidup saya jadi indah. Ada amin, saudara? Dan hidup saudara juga pasti dibuat indah kalau apa? Kalau Tuhan mulai izinkan beresin karakter-karakter yang gak bagus, ya saudara. Kadang-kadang kita biarkan, kita pikir itu biasa, tapi baper. Akhirnya apa? Itu mengganggu pertumbuhan iman saudara dan saya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi apa? Ada efek. Jadi ngeganggu pertumbuhan iman kita, jadi nggak sempurna, menghamba. Tolong kita, saudara. Mari kita menyembah Tuhan.